Iran kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Senin malam waktu setempat. Serangan ini menggunakan puluhan rudal balistik jenis beranak yang dilaporkan memiliki sistem pemisahan hulu ledak dan daya jangkau akurasi tinggi. Serangan tersebut langsung menghantam beberapa sasaran strategis, termasuk pangkalan militer, markas pertahanan, dan infrastruktur penting Israel di wilayah tengah dan selatan negara itu. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan singkat mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Israel sempat melakukan intersepsi terhadap beberapa rudal, namun volume dan kecepatan tembakan yang diluncurkan Iran melebihi kapasitas maksimal sistem Iron Dome dan David Sling. Kami menghadapi serangan rudal berjenjang dengan presisi tinggi. Beberapa di antaranya berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan berat. Demikian pernyataan resmi dari militer Israel. Ledakan terdengar di berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv, Be'er Sheva, dan Ashkelon. Warga dilaporkan sempat panik dan berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirene serangan udara aktif selama hampir 45 menit tanpa henti. Tayangan langsung dari televisi lokal menunjukkan kobaran api besar di sejumlah titik yang diyakini merupakan lokasi jatuhnya rudal. Menurut pantauan militer Israel, sedikitnya 68 rudal balistik diluncurkan secara serentak dari wilayah Iran. Beberapa di antaranya membawa hulu ledak ganda yang menyebar secara otomatis di fase terminal penerbangan. Rudal-rudal tersebut juga dilaporkan menggunakan sistem navigasi canggih berbasis INS dan GLONASS yang menyulitkan radar pertahanan Israel untuk mengantisipasi pola lintasan secara akurat. Pihak Iran tidak memberikan komentar resmi hingga berita ini diturunkan, namun siaran televisi pemerintah Iran menunjukkan cuplikan peluncuran rudal dari berbagai lokasi. Dalam narasi siaran tersebut, disebutkan bahwa serangan ini merupakan respons langsung atas agresi militer Israel terhadap wilayah sekutu-sekutu Iran di kawasan. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa ini adalah gelombang serangan paling signifikan yang diluncurkan Iran terhadap Israel sejak awal eskalasi konflik pada 2024. Karakteristik rudal yang digunakan, ditambah dengan koordinasi waktu peluncuran, menunjukkan tingkat persiapan strategis dan intelijen yang tinggi dari pihak Iran. Sementara itu, Gedung Putih dan sejumlah negara Eropa menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan deeskalasi segera. Namun belum ada pernyataan tegas dari Washington terkait apakah serangan ini akan mendorong perubahan posisi militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini dipastikan membuka babak baru dalam konflik Timur Tengah yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Informasi lebih lanjut mengenai dampak korban dan kerusakan infrastruktur masih dalam proses pendataan oleh pihak Israel. Serangan rudal besar-besaran Iran tidak hanya menghantam fasilitas militer dan infrastruktur penting Israel, tetapi juga menargetkan figur strategis dalam pemerintahan Israel. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa Menteri Pertahanan Yoav Gallant dinyatakan tewas setelah konvoi kendaraannya dihantam langsung oleh salah satu rudal beranak yang berhasil menembus pertahanan udara saat berada di kawasan selatan Tel Aviv. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.42 waktu setempat, ketika Gallant sedang dalam perjalanan menuju ruang komando darurat di bawah markas besar militer Israel. Informasi awal menyebutkan bahwa konvoi tersebut telah dijadwalkan berpindah lokasi sejak 2 jam sebelumnya sebagai langkah pengamanan standar. Namun, rudal dengan sistem pemandu presisi tinggi berhasil mendeteksi dan mengunci posisi konvoi dalam waktu singkat. Laporan internal dari militer menyebutkan bahwa rudal yang menghantam konvoi adalah salah satu dari tipe Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah milik Iran dengan kemampuan manuver tinggi dan muatan hulu ledak beranak. Hulu ledak utama melepaskan 4 submunisi yang tersebar dalam radius 500 meter, menciptakan ledakan beruntun yang mengenai seluruh rangkaian kendaraan konvoi. Kendaraan lapis baja yang ditumpangi Gallant dilaporkan mengalami kerusakan langsung di sisi kanan dan terbakar dalam waktu singkat. Tim pengamanan sempat melakukan evakuasi, namun Gallant dan 3 personel pengawalnya tidak dapat diselamatkan. Kematian Gallant diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers singkat yang digelar kurang dari 1 jam setelah serangan. Netanyahu menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap jantung pertahanan Israel dan menyatakan bahwa Israel akan memberikan respons setimpal. Otoritas intelijen Israel kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya kebocoran data koordinat konvoi.
Beberapa pihak internal menyebutkan bahwa pola gerak Menteri Pertahanan seharusnya bersifat rahasia dan berubah-ubah. Namun celah keamanan pada sistem komunikasi atau pengawasan satelit bisa saja dimanfaatkan oleh pihak Iran untuk memperoleh target dengan presisi. Reaksi publik Israel cukup beragam. Sebagian warga berkumpul di luar kantor Kementerian Pertahanan di Tel Aviv dengan membawa bendera dan lilin sebagai bentuk penghormatan. Media lokal juga mulai menyoroti kelambanan pemerintah dalam merespons ancaman rudal sejak awal tahun, termasuk kekurangan modernisasi sistem pencegat yang kini terlihat rapuh terhadap rudal berteknologi tinggi. Di tingkat militer, kematian Gallant dipandang sebagai kehilangan besar. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh militer yang paling berpengalaman, dengan rekam jejak panjang dalam operasi-operasi penting di Gaza dan Lebanon. Pemakaman kenegaraan dijadwalkan akan digelar dalam waktu 24 jam ke depan dan diperkirakan akan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi serta utusan asing. Hingga berita ini diturunkan, sistem pertahanan Israel masih siaga penuh. Angkatan udara dikerahkan ke berbagai wilayah strategis dan sebagian pangkalan militer telah memindahkan operasional ke fasilitas bawah tanah. Pemerintah juga tengah mempersiapkan langkah lanjutan, termasuk opsi serangan balasan skala penuh terhadap Iran. Beberapa jam setelah rudal-rudal Iran menghantam pusat-pusat vital Israel dan menewaskan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, situasi di dalam negeri berubah drastis. Pemerintah Israel langsung mengaktifkan status darurat nasional dan menggelar rapat kabinet terbatas yang berlangsung secara tertutup di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan. Sumber internal menyebutkan bahwa seluruh pimpinan sektor keamanan, pertahanan, dan diplomasi Israel hadir dalam sidang tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memimpin langsung pertemuan yang disebut berlangsung tegang, dengan fokus utama membahas kemungkinan respon militer langsung terhadap Iran, serta penilaian ulang total terhadap kesiapan sistem pertahanan domestik. Di sisi lain, kondisi di Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya masih dalam status siaga tinggi. Aktivitas sipil dihentikan total, seluruh sekolah, kantor, dan transportasi publik diberhentikan. Banyak warga dilaporkan memilih untuk tetap berada di tempat perlindungan bawah tanah atau ruang-ruang aman yang disediakan pemerintah. Pihak kepolisian menambah personel di berbagai titik untuk mencegah kepanikan massal, meskipun laporan kepadatan dan kekacauan sempat terjadi di beberapa rumah sakit dan pom bensin. Pusat medis utama seperti Sheba Medical Center dan Ichilov Hospital telah menerima ratusan korban luka akibat serangan. Petugas medis melaporkan bahwa banyak korban mengalami cedera akibat pecahan logam dan ledakan sekunder. Beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, termasuk 2 anak yang berada dekat lokasi jatuhnya rudal di wilayah Rishon LeZion. Dalam siaran langsung yang disiarkan dari Pusat Komando Nasional, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, "Kami diserang secara langsung dan konsekuensi dari tindakan ini akan dirasakan musuh kami. Kami tidak akan tinggal diam." Netanyahu juga menekankan bahwa Israel masih memiliki kemampuan ofensif penuh dan tidak akan menunda respons militer. Sementara itu, oposisi politik di parlemen mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan dan intelijen negara. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa meski serangan musuh tidak bisa selalu dihindari, tingkat kerusakan dan korban yang terjadi malam ini menunjukkan adanya celah serius di tubuh keamanan nasional. Ia mendesak pembentukan komite penyelidikan independen atas kegagalan sistem pertahanan. Situasi internasional pun mulai berkembang cepat. Kedutaan Besar AS di Tel Aviv mengevakuasi staf non-esensial. Beberapa negara Eropa mengeluarkan imbauan perjalanan dan menutup sementara kedutaan mereka di Israel. Dewan Keamanan PBB mengumumkan akan mengadakan sesi darurat dalam waktu 24 jam untuk membahas eskalasi terbaru ini. Di dalam negeri, opini publik mulai terbelah. Di satu sisi, banyak yang menyerukan pembalasan militer total terhadap Iran. Namun, sebagian masyarakat sipil yang trauma oleh konflik panjang mulai mempertanyakan efektivitas solusi militer dalam menghadirkan keamanan jangka panjang. Keresahan meningkat, terutama di kalangan warga di wilayah tengah dan selatan Israel, yang kini merasa bahwa pertahanan negara telah ditembus secara nyata. Sejumlah analis menilai bahwa Israel kini berada di persimpangan strategis yang genting. Serangan ini bukan hanya mengguncang aspek militer dan keamanan nasional, tapi juga memperdalam tekanan politik dan psikologis terhadap pemerintahan yang sudah berada di bawah bayang-bayang krisis sejak konflik 2024.
Setelah serangan rudal Iran menewaskan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan melumpuhkan sejumlah infrastruktur strategis di Israel, perhatian dunia kini tertuju pada bagaimana Israel akan merespons. Opsi militer penuh atau aksi terbatas balasan menjadi topik utama pembahasan di lingkaran kekuasaan Israel. Namun keputusan akhir masih ditahan hingga militer menyelesaikan pemetaan ulang sasaran-sasaran strategis di Iran. Dalam siaran resmi dari IDF, Israel Defense Forces, militer menyatakan telah menempatkan seluruh unit tempur dalam status siaga tinggi. Jet-jet tempur telah diterbangkan dari pangkalan Ramat David dan Hatzerim menuju wilayah udara timur, diduga sebagai langkah persiapan untuk serangan lintas batas. Armada rudal darat ke darat juga mulai diposisikan ulang ke beberapa titik peluncuran di perbatasan. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, menyatakan dalam wawancara televisi bahwa respon terhadap kematian Menteri Gallant akan proporsional namun mematikan. Ia juga menambahkan bahwa Israel kini menganggap rezim Teheran sebagai aktor negara yang melakukan agresi terbuka, dan oleh karena itu tidak lagi terikat pada batas kesabaran strategis seperti sebelumnya. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan seruan agar kedua belah pihak menahan diri. Presiden Alaihissalam melalui juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa eskalasi lebih lanjut berpotensi menyeret wilayah ke dalam konflik regional besar. Namun di sisi lain, Pentagon dilaporkan meningkatkan status siaga beberapa unitnya di Timur Tengah, termasuk kapal induk USS Eisenhower yang kini bergerak lebih dekat ke kawasan Teluk. Pihak Iran, dalam pernyataan terbaru dari Kementerian Pertahanannya, justru memperingatkan bahwa setiap bentuk pembalasan Israel akan memicu respons 2 kali lipat. Iran menyatakan bahwa mereka siap untuk menghadapi seluruh skenario militer, termasuk serangan langsung terhadap wilayahnya, dan telah mengerahkan sistem pertahanan udara Bafar 373 ke sejumlah lokasi sensitif. Di panggung internasional, suara-suara terpecah. Rusia secara tersirat mendukung hak Iran untuk membela diri atas apa yang mereka sebut sebagai provokasi berulang Israel di kawasan. Sementara Prancis dan Jerman mendesak kedua negara untuk menempuh jalur diplomatik dan memperingatkan bahwa bentrokan langsung berskala penuh antara Iran dan Israel akan memicu krisis energi dan migrasi global. Pasar global mulai menunjukkan reaksi. Harga minyak melonjak 9% dalam satu malam, sementara indeks saham di Eropa dan Asia mengalami penurunan tajam. Bandara Ben Gurion di Tel Aviv masih ditutup sementara, dan puluhan maskapai asing telah membatalkan seluruh penerbangan ke dan dari Israel untuk waktu yang tidak ditentukan. Di dalam negeri, tekanan terhadap Netanyahu semakin menguat. Pihak oposisi dan bahkan sebagian anggota kabinet meminta agar keputusan pembalasan dikaji ulang secara matang. Kita harus berpikir jauh ke depan, bukan hanya satu malam dendam, ujar salah satu anggota senior parlemen dari Partai Biru dan Putih. Namun sinyal-sinyal dari markas militer menunjukkan bahwa mesin perang Israel sedang disiapkan. Segala kemungkinan terbuka, termasuk serangan langsung terhadap pusat militer Iran, fasilitas nuklir, maupun lokasi peluncuran rudal. Sejumlah pakar keamanan memperkirakan bahwa 24-48 jam ke depan akan menjadi titik krusial yang menentukan apakah konflik ini akan berkembang menjadi perang terbuka antara dua kekuatan utama di Timur Tengah. Israel juga melancarkan serangan ke Teheran, Iran pada Senin pagi waktu setempat. Asap tebal ini, saudara, terlihat di antara gedung-gedung di pusat kota Teheran menyusul serangan udara Israel yang menargetkan wilayah-wilayah di ibu kota Iran. Serangan Israel ini, saudara, terjadi di bagian barat kota Teheran yang dekat dengan fasilitas sipil dan dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekaman CCTV ini, saudara, merekam peristiwa ketika rudal Israel diduga mengirimkan gelombang kejut ke sebuah gedung di pusat kota Teheran Senin pagi. Video merekam ruang kantor dengan
dengan kondisi yang meja dan juga kursi yang terguncang akibat benturan tersebut. Militer Israel juga kembali merilis gambar serangan mereka terhadap target-target militer Iran. Gambar ini, saudara, memperlihatkan serangan udara Israel yang berhasil menghancurkan peluncur rudal Iran di wilayah Iran Barat. Israel pun mengklaim peluncur rudal Iran tersebut tengah bersiap meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Kemarin, saudara, Israel juga merilis gambar-gambar serangan udara mereka ke 6 bandara Iran yang menghancurkan jet-jet tempur Iran. Pemerintah Iran menepis klaim Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata menyeluruh dan total. Teheran menegaskan tak ada gencatan senjata karena Zionis Israel yang lebih dulu meluncurkan agresi militer. Bantahan Iran ini disampaikan Menteri Luar Negeri Said Abbas Araghchi dalam sebuah posting di X. Seperti yang telah berulang kali dijelaskan Iran, Israel melancarkan perang terhadap Iran, bukan sebaliknya, tulis Araghchi, Selasa, 24 Juni 2025. Sampai saat ini, tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata atau penghentian operasi militer, lanjut dia. Namun, asalkan rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 4 pagi waktu Teheran, kami tidak berniat untuk melanjutkan respons kami setelahnya. Keputusan akhir tentang penghentian operasi militer kami akan dibuat kemudian, paparnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeklaim Iran dan Israel sepakat gencatan senjata total setelah keduanya terlibat pertempuran udara sejak 13 Juni. Klaim Trump muncul setelah militer Teheran menyerang pangkalan udara Al-Udeid Qatar yang dioperasikan Amerika pada Senin tengah malam. Selamat kepada semuanya. Telah disetujui sepenuhnya oleh dan antara Israel dan Iran bahwa akan ada gencatan senjata yang menyeluruh dan total dalam waktu sekitar 6 jam dari sekarang, ketika Israel dan Iran telah mereda dan menyelesaikan misi terakhir mereka yang sedang berlangsung. Selama 12 jam, di mana pada saat itu perang akan dianggap berakhir, tulis Trump di Truth Social. Secara resmi, Iran akan memulai gencatan senjata dan, pada jam ke-12, Israel akan memulai gencatan senjata dan, pada jam ke-24, akhir resmi dari perang 12 hari akan disambut oleh dunia, lanjut Trump. Selama setiap gencatan senjata, pihak lain akan tetap damai dan hormat. Dengan asumsi bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya, yang pasti akan terjadi, saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua negara, Israel dan Iran, karena memiliki stamina, keberanian, dan kecerdasan untuk mengakhiri apa yang seharusnya disebut Perang 12 Hari, papar Trump. Ini adalah perang yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan menghancurkan seluruh Timur Tengah, tetapi itu tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Tuhan memberkati Israel. Tuhan memberkati Iran, Tuhan memberkati Timur Tengah, Tuhan memberkati Amerika Serikat, dan Tuhan memberkati dunia. Iran telah menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat, AS, di Timur Tengah, pada Senin tengah malam. Iran menamai serangannya, Operasi Herald of Victory. Mengutip laporan Tehran Times, Iran menembakkan rudal dalam jumlah yang sama dengan yang digunakan pasukan Amerika saat menyerang 3 situs nuklir Iran selama akhir pekan. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran telah mengonfirmasi serangan balas dendam terhadap Amerika tersebut. Dalam pernyataan terpisah, Angkatan Bersenjata Iran mengatakan Teheran siap menyerang lebih banyak target Amerika di masa mendatang jika Washington terus melakukan agresi terhadap Iran. Kehendak Angkatan Bersenjata Iran yang kuat dan populer akan memastikan bahwa setiap pengulangan kejahatan hanya akan mempercepat runtuhnya kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut, mundurnya mereka secara memalukan dari Asia Barat, dan terwujudnya aspirasi bersama umat Islam dan negara-negara yang mencari kebebasan di dunia. Pemberantasan tumor Zionis yang ganas. Demikian pernyataan Angkatan Bersenjata Iran.